Shalom Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Mari saya undang berdiri untuk berdoa sebelum memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak kami yang di surga, Bapak kami yang baik. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini ya Bapak, untuk kesempatan yang Engkau telah berikan atas kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Juga yang jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati ya Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat paha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku agungkan Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ku tinggikan Kau Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku berserah, aku berserah.
Kami berserah kepadamu ya Tuhan, di hari ini yang baik, yang sangat indah ini, di dalam acara ibadah Miracle Istri ya Tuhan, kami sangat berserah kepadamu Tuhan. Walau banyak badai pergumulan yang kami hadapi Tuhan dari bulan ke bulan, bahkan mengunjung bulan akhir ini ya Bapa, kami tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Bukakanlah jalan bagi kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya ini ya Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami lebih mengerti ya Tuhan apa isi hati Engkau ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa Engkau ya Tuhan, ada waktu dan rencana yang Engkau yang sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Bagi Bapak Ibu yang di live streaming, katakan Tuhan Yesus hebat. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki di dalam ibadah Miracle Istri yang ketiga di bulan-bulan Desember ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan kita yang lebih-lebih lagi di bulan ini. Bahkan Tuhan memberikan kehidupan yang baik di dalam kita selama ini. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalaupun di bulan-bulan ini masih ada mungkin Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, ada yang sakit atau mungkin yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan perekonomian atau apapun itu, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sebelum saya ini bacakan dalam Lukas 7 ayat 17 sampai 7. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Saya beri judul Waktu dan Rencana Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh buka di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17, atau yang membawa handphone suci silakan dilihat, dan di live streaming boleh kita lihat di dalam layar monitor. Saya bacakan saja dengan cepat. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya beritahukan di dalam ayat 11 sampai 12, ini kisah cukup sederhana,
di mana kalau kita melihat dan renungkan firman Tuhan, mudah sekali Yesus datang ke kota Nain. Dia membangkitkan orang mati dari anak si janda ini. Dari ayat 11 sampai 12, ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dia dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini ada waktu dan rencana Tuhan datang ke kota Nain. Yang sebelumnya Yesus itu melakukan mujizat di Kapernaum. Dia datang bukan suatu kebetulan. Dia datang memang ada waktu dan rencananya untuk datang ke kota Nain. Dia nak tahu bahwa pergumulan yang ada di dalam ibu janda ini merasa bersedih bahwa dia telah ditinggalkan orang suaminya, bahkan dia ditinggalkan oleh anak laki-lakinya yang memang satu-satunya. Nah, kalau kita melihat dari kota Kapernaum ke Nain itu begitu sangat jauh. Mungkin kalau saya perkirakan sekitar 32 kilo. Nah, ini Bapak Ibu sangat jauh. Untuk apa susah-susah Yesus datang ke kota Nain? Yesus tahu pergumulan yang ada pada saat itu. Begitu juga sama yang dengan kita yang alami. Yesus tahu apa yang kita alami di dalam pergumulan kita. Begitu juga sama Yesus datang ke kota Nain ini untuk menolong ibu janda ini. Dan di dalam ayat 12 kita lihat, kalau kita lihat seorang ibu janda di dalam masa ini, seorang ibu janda ini kalau kita lihat di dalam identik, itu diidentiknya dengan kemiskinan. Mengapa saya katakan kemiskinan? Karena seorang ibu janda ini, dia sudah ditinggalkan suaminya. Bahkan dia mempunyai seorang anak satu-satunya telah meninggal. Yang harusnya warisan itu diberikan kepada anaknya laki-laki ini, anak satu-satunya, itu sirna harapannya. Mengapa demikian? Karena pada masa itu harta kekayaannya itu harusnya diberikan kepada anaknya ini, anaknya mati. Ibu ini mengalami kesedihan yang begitu sangat trauma. Harta kekayaannya bukan lagi hilang, semuanya memang betul hilang. Kenapa? Karena harus diserahkan kepada keluarga suaminya, yang seharusnya kepada anak keturunannya, tetapi anaknya mati. Dan ketika itu Yesus datang ke kota Nain ini, berpapasan kepada rombongan ibu janda ini. Tergeraklah hatinya Tuhan. Kalau kita melihat dari ibu janda ini, sama sepertinya yang seperti saya khotbahkan dengan seorang janda yang dimana Nabi Elia diperintahkan firman Tuhan untuk datang ke kota Sarpat di dekat kota Sidon. Ini sangat menarik. Memang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, identik seorang janda itu identiknya dengan kemiskinan. Begitu juga yang dia alami pada waktu Elia diperintahkan firman Tuhan untuk datang ke Sidon di kota Sarpat. Janda Sarpat ini juga mempunyai seorang anak. Bahkan anaknya juga mati. Nah, ini ada persamaan dengan Yesus. Tetapi yang membedakan adalah Elia diperintahkan firman Tuhan. Bahkan Elia membangkitkan
orang mati anak dari si janda Sarfat ini dengan menyembah, meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi Yesus dengan maksud dan tujuan datang ke kota Nain memang ada waktu dan rencananya. Dia melihat pergumulan seorang janda ini yang memang benar-benar merasakan kesedihan yang amat sangat bersedih. Yesus melihat kesedihannya itu. Yesus datang karena dia tahu, karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Poin pertama yaitu Yesus datang dan membawa kabar baik. Di dalam Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sudah jelas kita lihat Yesus menghampiri ibu janda ini dengan belas kasihannya. Selalu berkata dengan awal Yesus dengan belas kasihan. Jangan menangis, jangan menangis. Ini merupakan suatu penghiburan bagi ibu janda yang mengalami kesedihan yang amat sangat sedih. Tetapi kita harus membayangkan, mungkin saya akan simbolkan. Yesus datang bukan hanya saja belas kasihan kepada ibu janda ini, tetapi belas kasihannya kepada kita. Mengapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan datang untuk memperlihatkan kuasanya. Kuasa kebenaran firman Tuhan di kota ini. Kuasa kehidupan. Kuasa yang ada pada Tuhan yang untuk belas kasihannya kepada ibu janda ini dan kita sebagai orang berdosa. Bapak Ibu yang saudara sekalian yang saya kasihi, sangat sedih harapan bagi ibu janda ini. Begitu juga kepada kita orang-orang yang berdosa ini. Yesus datang ke kota ini merupakan mengabarkan Injil. Bukan suatu mengabarkan Injil, tetapi Yesus sendiri adalah Injil. Dia membawakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kehidupan bagi kita semuanya. Kabar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Cuman seringkali kita kadang sebagai orang percaya kadang lupa ada tengah-tengah kehidupan Tuhan Yesus hadir. Mengapa demikian saya katakan seperti itu? Karena sering kita alami yang namanya pergumulan. Sering kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Kalau pada bulan Januari sampai sekarang bulan ini Desember, kami masih sakit saja. Mengapa ya Tuhan? Di dalam kehidupan saya mungkin masih seperti ini aja Tuhan. Mengapa ya Tuhan kok menjadi pengikut-Mu seperti ini Tuhan? Sering kali kita bertanya mengapa. Mari teman-teman kita balik. Baik yang ada di tempat ini maupun di live streaming. Kita boleh bertanya kepada Tuhan. Bukan lagi mengapa, tapi bertanya. Bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan buat yang terbaik untuk Engkau? Walaupun di dalam keadaan kita sekarang mungkin dalam keadaan yang sakit, Bapak Ibu yang mungkin secara live streaming mengikuti, mungkin dalam keadaan sakit, jangan katakan mengapa saya sakit, tapi bertanya, Tuhan walaupun saya sakit, aku akan tetap taat dan setia kepada Engkau.
Walaupun aku sakit ya Tuhan, aku tetap ikut di jalan Engkau. Bagaimana ya Tuhan supaya aku bisa dibimbing Engkau untuk datang lebih taat kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, bukan hanya belas kasihan saja Yesus, tetapi Yesus menghiburnya dengan jangan menangis. Yesus datang membawa kabar baik. Yesus datang membawakan penghidupan kepada kita, kepada orang-orang yang berdosa, kepada kita untuk terus lebih taat dan mau mengikuti jalan-jalannya Dia. Amin. Yang kita pelajari dalam firman Tuhan, next mungkin poin yang kedua, Yesus memberi harapan dan kepastian. Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata dan menyerahkan kepada ibunya. Amin. Bapak Ibu yang saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kematian anak dari ibu janda ini, kematian adalah simbol di mana kita orang berdosa. Yang tadinya kita berdosa, yang tadinya kita tunduk kepada dosa, kita terpisah dari kemuliaan Allah. Yesus datang memberikan pengharapan, kepastian, kehidupan bagi kita, bagi semua umat manusia. Yesus datang bukan hanya menundukkan kematian, tetapi memberikan kemenangan, memberikan harapan dan kepastian. Dan kalau kita melihat di situ juga di dalam ayat 14 ada kata ia menyentuhnya. Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kata ia menyentuhnya, next, aplikasi dari kata ia menyentuhnya di dalam firman Tuhan, saya menemukan di dalam Bilangan 19 ayat 11 sampai 13. Orang yang kena kepada mayat itu ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari ketiga. Dan pada hari ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. 13. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Wow, sungguh luar biasa. Bukan sangat beresiko, sangat-sangat beresiko ketika pada masa itu Yesus menyentuhnya mayat itu. Yesus menjadi najis karena kita. Yesus menjadi dosa karena kutukan dari dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menanggung akibat dari dosa kita. Inilah simbol daripada kenapa ia menyentuhnya. Sangat beresiko Yesus menyentuh mayat itu. Ia menjadi najis karena dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus disalibkan, Yesus menjadi najis. Dosa-dosa kita yang kita lakukan dibebankan kepada Yesus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang di tempat ini maupun di live streaming. Saudara bayangkan betapa baiknya Yesus yang diberikan kepada kita, keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga ia harus menanggung najisnya kita karena akibat dosa kita.
yang seharusnya kita dihukum, tetapi Yesus yang menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian, mungkin ini adalah suatu, memang Allah sudah mengutus anaknya. Yesus bukan hanya menggambarkan Injil, karena dia Injil sendiri. Dia ingin menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasa di kota itu, bahkan di seluruh dunia ini, di bumi ini, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dan kebangkitannya, Bapak Ibu, kebangkitannya adalah simbol bahwa Yesus memerintahkan, menunjukkan kuasanya di hadapan kita. Bahwa akhirnya memang dia mati. Bahwa dia akhirnya akan bangkit memenangkan kita. Memenangkan akan kebangkitan kita. Menang. Dia menundukkan daripada kematian. Inilah suatu gambaran Yesus datang ke kota Nain, memberikan belas kasihan kepada seorang janda dari kematiannya anaknya. Yesus membangkitkan anak yang tunggal ini. Apa yang kita lakukan pada saat ini? Kalau kita memang saat ini, kita harus merenungkan firman ini walaupun memang sedikit. Tetapi kita harus merenungkan bahwa Yesus mati memang untuk kita. Jadi saya mengharap kepada Bapak Ibu, kalau selagi kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, ayo datang kepada Tuhan. Datang ke gereja di tempat ini. Atau dimanapun Bapak Ibu yang secara live streaming, mungkin di gereja yang Anda kunjungi, datang ke tempat ibadah. Selagi Bapak Ibu mempunyai kesehatan, datang kepada Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita. Yesus sudah menjadi najis. Yesus sudah berdosa karena dosa kita. Yesus mati. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari waktukan buat Tuhan. Waktukan bukan hanya hari Minggu, setiap saat, setiap hari. Ini firman Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan saya tutup dengan Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Makasih. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit kesaksian. Mungkin ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Kami adalah tim doa. Tim doa kami, saya izin kepadanya untuk memberikan kesaksian. Apakah boleh saya memberikan kesaksian ini? Silakan Pak Santo. Kesaksian ini tentang penglihatannya. Waktu kami berpuasa, dia mendapatkan penglihatan. Wow, ini sangat mengerikan sekali. Ketika dia mengutarakan bahwa di dalam penglihatannya dia mendapatkan bahwa bumi kita ini
penuh dengan api. Saya juga mungkin sedikit apakah ini orang ini, tapi kita kembali kepada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus karena keselamatan yang diberikan kepada kita. Bumi ini penuh dengan api dan ada di atas bumi ini seperti kabut putih katanya. Saya juga tidak mengerti tentang hal ini. Mungkin Pak Gembala di tempat ini mungkin juga bisa tahu apa yang jadi penglihatan dari tim doa kami ini. Dan ketika itu dia disuruh selamatkan untuk pergi. Dan dia menyelamatkan di dalam kemah. Dan ini yang menariknya ketika di dalam kemah dia melihat di sekelilingnya teman-temannya tidak ada. Tetapi dia yang melihat, maaf, teman-teman kita yang berseberangan dengan kita yang ada. Tetapi dia mengucap syukur dengan kata nama Yesus dimuliakan. Ini yang di dalam suatu penglihatannya. Kalau saya boleh katakan, kita harus lebih taat. Kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Untuk itu ya Bapak Ibu, mari kita terus fokus kepada Tuhan untuk datang lebih kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa terima kasih atas kemurahan Engkau yang berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan Kau memberikan kesehatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Karena keterbatasan kami ini Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Ampuni segala kami yang lakukan Tuhan. Mungkin pada saat-saat ini ya Bapa kami masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Engkau ya Bapa. Tetapi kami mau ya Tuhan terus datang kepada Engkau. Kami mau taat datang. Mau datang kepada Engkau dengan jalan-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Agar kami tetap seturut dengan Engkau. Jadikan semua ini kehendak Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami. Kalau teman kami mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keterpurukan ekonomi, jangan khawatir. Yesus datang. Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Karena Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita. Yesus datang untuk memberikan harapan kepada kita. Yesus datang untuk memberikan kepastian bagi kita. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan pasti Mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua berkata waktu Tuhan. Waktu Tuhan Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ada waktunya Tuhan menyelamatkan kita. Ada waktunya Tuhan menolong kita. Ada waktunya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit
Kehidupanmu di hadapan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. tetap dalam hadirat Tuhan. Ada seorang janda tadi dikhotbahkan yang anaknya meninggal. Tetapi pada waktu usungan atau orang-orang yang mengusung mayat anak janda ini ketemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan menyentuh mayat itu dan mayat itu menjadi hidup. Saudara, apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, saudara mungkin belum sampai seperti anaknya seorang janda ini. Mungkin engkau masih dalam kesakitan secara tubuh, ataupun sakit hati, engkau kecewa dengan sesamamu, bahkan engkau mungkin kecewa dengan Tuhan. Saudara, jangan biarkan kekecewaan itu membuat kematian secara rohani. Ingat, kalau kita mati, maka tidak ada janji itu yang tergenapi dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalanmu. Walaupun kita menderita dan mungkin secara rohani kita tidak bisa ditolong sekalipun. Tetapi kalau perjumpaan dengan Tuhan itu benar-benar menjadi satu hal yang baik, maka Tuhan akan menyentuh rohmu. Tuhan akan menyentuh juga jasmanimu, tubuhmu. Maka rohmu hidup dan tubuhmu sehat. Tubuhmu tidak sakit lagi. Ekonomimu juga disentuh oleh Tuhan. Maka engkau tidak lagi menjadi orang yang dalam keterpurukan secara materi, tapi engkau menjadi orang yang diberkati. Bahkan engkau menjadi orang yang menjadi saluran berkat bagi sesamamu. Karena itu mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berbahasa roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan menolong kita. Cepat atau lambat, pasti ada pertolongan. Sembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan dari awal, seperti wanita. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara-saudara, sampai akhir kita menutup mata, Tuhan menunggu kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia menunggu janji Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ataukah saudara hanya setia untuk menunggu janji itu, dan setelah janji itu dinyatakan lalu kita tidak setia lagi? Tentunya itu bukan harapan Tuhan. Tuhan mau kita setia sampai akhir hidup kita. Doa kita dijawab, puji Tuhan, seperti yang kita imani. Doa kita belum dijawab, kita puji Tuhan. Kita akan tetap setia, karena cepat atau lambat pasti akan dijawab Tuhan. Tadi Pak Santo berkata bahwa ada seorang yang mendapatkan penglihatan. Dunia ini gelap, dunia ini seperti semua terbakar, saudara. Dan ada beberapa orang yang juga ikut terbakar, hilang, lenyap. Tapi saya tahu dan percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka semuanya akan diselamatkan. Ini adalah masa-masa penampian. Ini adalah masa-masa kalepos, masa-masa yang sukar. Manusia hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan cinta uang dan menghalalkan segala cara. Bahkan tidak hormat pada waktu di dalam hadirat Tuhan pun tidak menghargai Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tentunya masuk di dalam masa-masa yang sukar. Tetapi kalau kita hormat kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengorbankan hidupnya, Tuhan telah mencurahkan darahnya bagi kita. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu kesetiaan kita. Oh haleluya. Mari sekali lagi kita berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ramasandara lama, oh ramasandara lama, takara lama, sikara lama. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, orang boleh berkata apapun tentang dunia ini, tetapi orang yang bergaul intim dengan Tuhan akan diselamatkan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah mendapatkan celaka. Orang akan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan pada masa sukar sekalipun akan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Sembah dalam bahasa roh. Sembah dalam bahasa roh. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu amat sangat baik. Terima kasih firman-Mu yang luar biasa. Berkati Pak Santo yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Berkati kami semua yang di gereja ini, berkati semua yang mengikuti ibadah secara streaming Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Nah, saya tidak bisa membacakan beberapa yang mungkin seperti biasa masuk di dalam live chat karena kita sedang mengalami kendala dengan jaringan internet kita. Tetapi saya tahu Tuhan tidak mengalami kendala untuk menjangkau kita. Amin. Yang terpenting adalah rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, kita tidak sedang hidup di awal penciptaan zaman, tetapi kita sedang hidup di penghujung daripada zaman akhir. Karena itu sekali lagi saudara, mari kita serius sungguh-sungguh, tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan ya. Sekali lagi, tidak menakut-nakuti tetapi hanya mengingatkan. Orang yang sungguh-sungguh seperti 5 gadis yang bijaksana itu sungguh-sungguh. Temannya juga ada 5 yang tidak sungguh-sungguh. Dia mengabaikan ya, dia menyongsong kedatangan mempelai laki-laki tanpa persiapan. Ya yang penting ikut, ya yang penting hadir ya. Tetapi tidak pernah mempersiapkan hatinya, tidak pernah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya bahkan meremehkan kedatangan mempelai laki-laki. Pada waktu sangkakala
menunjukkan bahwa sang mempelai laki-laki itu datang, yang 5 yang bijaksana itu diselamatkan. Tapi yang 5 yang tidak bijaksana itu masuk di dalam persoalan yang besar. Saya berdoa, saudara-saudara, kita tidak mengalami persoalan. Amin. Maksudnya persoalan yang besar. Setiap persoalan pasti Tuhan akan menyiapkan jalan keluarnya. Yang penting saudara hargai Tuhan dan tetap dalam hadirat Tuhan, ya. Saudara yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang mengalami ekonomi yang hari-hari ini ya susah, ya, percaya saja, ya, dari keempat penjuru mata angin, utara, selatan, timur, barat, atas, ya, Tuhan akan memberkati ekonomi saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan pengumuman untuk hari Minggu besok, ya, tetap kita ibadah seperti biasa. Puji Tuhan. Miracle is Free tahun depan akan mengalami satu format yang berbeda, dan percayalah saudara, yang penting sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, maka kita semua akan mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Sekali lagi bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Nanti saya minta dengan hormat Pastor Fendi untuk doa syafaat sekaligus menutup ibadah Miracle is Free ini. Haleluya. Kita angkat satu lagu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah kami pada malam hari ini. Sungguh kami bisa merasakan Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan memberikan anugerah. Mujizat bagi setiap kami, orang yang percaya. Bagi kami tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan pun tidak ada yang sukar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Santo. Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa. Tuhan berikan hikmat marifat. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya lebih dahsyat. Tahun depan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Visi Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan genapi. Tuhan juga memberkati setiap pemirsa kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami percaya setiap kami ditolong Tuhan. Setiap kami mendapatkan anugerah. Setiap pergumulan kami mendapatkan jalan keluar. Karena kami mendapatkan Yesus. Dan Yesus kami percaya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kami percaya kami sudah mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kami yang ada di rumah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati. Bahkan kami yang di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan limpah. Kami berdoa setiap permohonan-permohonan doa yang telah masuk. Kami berdoa semuanya didengar Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya mendapatkan anugerah yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur Tuhan, juga kami tidak lupa berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan dan stabilitas politik. Di tengah-tengah bangsa yang bergejolak di bulan Desember, kami berdoa biar tangan kuat Tuhan senantiasa melindungi anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, dari Sabang sampai Merauke.
Tuhan jagai dan lindungi setiap kami. Biarlah ada tangan kuat Tuhan yang menjaga kami. Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Kami berdoa, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami berdoa buat setiap handai taulan kami, keluarga, sahabat kami. Kami berdoa biar ada tangan penyertaan Tuhan yang merayakan Natal, yang akan bersuka cita, yang akan pulang kampung, yang mungkin akan berpergian selama liburan. Kami berdoa ada shalom dan ada sukacita Tuhan yang melimpah menyertai setiap langkah kaki kami. Dimanapun kami berada, kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, dan saatnya sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari sahabat IHK yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kanan kita. Mari kita perdengarkan iman percaya kita malam hari ini dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih. Ini adalah pernyataan iman kami dan kami percaya apa yang kami deklarasikan dengan iman percaya kami, maka kami akan mendapatkannya. Seperti firman-Mu berkata, barang siapa yang mencari kami mendapatkan, barang siapa yang meminta Engkau memberikan, barang siapa mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan bagi setiap kami. Terima kasih buat kepastian itu ya Tuhan. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami yang terbaik seperti Bapa yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih, dan saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik sebelum kami meninggalkan ibadah kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Mari tengadahkan wajah-Mu untuk menerima yang terbaik pada malam hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK dan juga sahabat IHK dimanapun berada. Engkau adalah biji mata Tuhan. Pulanglah dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa menyertai, memberkati, membimbing. Bahkan mengangkat kita semua, jadikan kita kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Semua terima yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Salam IHK.